Assalamualaikum. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Ada yang sudah sarapan pagi ini? Siapa yang nggak sarapan? Ada yang nggak sarapan? Sudah sarapan semua ya? Alhamdulillah. Sebelum memasuki pelajaran, kita berdoa dulu ya. Yuk, silakan dipimpin Fahmi doanya, maju ke depan. Marilah kawan-kawan, sebelum mulai pelajaran informatika, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Silakan. Oke, Ibu lanjutkan absen dulu ya. Ibu absen. Kelas 71. Abdi Pratama. Alfikar. Alifa. Alvaro. Anugrah. Ajriel. Kalia. Dika. Farzatun. Vika, Hani, Juan, Lia, Abriel, Muhammad Fahmi, Muhammad Rizkiansa, Naila, Okta Rahayu, Putri Cahya, Raden, Raiza, Revandi, oke. Rega, Rizky, Rizky Saputra, Siva, Tiara, Yasmin. Oke, semuanya masuk semua ya. Kelas 71 hebat. Tepuk tangannya. Silakan dipersiapkan pembelajaran hari ini. Bukunya, alat tulisnya. Kita akan belajar tentang dampak sosial informatika atau DSI. Sebelum ke pembelajaran, biar lebih fokus, biar lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Oke, silakan berdiri semuanya. Ibu ada ice breaking untuk fokus. Kalau tepuk pagi sekali tepuknya. Kalau tepuk siang 2 kali tepuknya. Kalau tepuk malam nggak bunyi. Oke? Tepuk pagi. Tepuk siang. Tepuk malam. Ada satu. Kita ulang lagi ya. Fokus ya. Fokus. Kita cari fokusnya sebelum masuk ke pembelajaran. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi, siang, malam. Oke, pinter. Hebat, silakan duduk. Terima kasih. Sudah dipersiapkan semua buku-bukunya? Ya. Kita masuk ke materi bab 5 yaitu dampak sosial informatika atau disebut DSI. Sebelum memasuki pembelajaran, kita mengetahui dulu tujuan pembelajarannya apa sih Bu? Kita mau belajar DSI itu? Nah ini dia. Tujuan kita mau belajar DSI itu adalah yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan dampak positif dan negatif teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas. Jadi kita harus tahu dampak positif dan dampak negatifnya. Nanti kita belajar. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis
dan menyimpulkan dampak positif dan dampak negatif teknologi informasi. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kemudahan berkolaborasi di dunia maya beserta etika dan praktik baiknya. Yang keempat, peserta didik mampu berkolaborasi menggunakan media digital dan tempat penyimpanan bersama. Itu alur tujuan pembelajaran kita. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, teknologi terbaru apa yang menarik perhatian kalian? Contohnya mobil tanpa sopir. Apa? Mobil apa? Mobil apa yang tanpa sopir? Teknologi terbaru. Hah? Mobil listrik. Mobil Tesla. Ada lagi? Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Ini dia. Mobil tanpa sopir atau mobil tanpa kemudi merupakan istilah lain dari self-driving. Self-driving car yang akhir-akhir ini dibicarakan di dunia otomotif. Bukan cuma bermodalkan GPS dan map ataupun peta digital. Self-driving car juga dilengkapi dengan beberapa aksesoris tambahan seperti rambu-rambu lalu lintas, pengguna jalan lain, pejalan kaki, penanda adanya objek-objek yang berbahaya di sekitarnya. Itu ya, sekarang yang lagi marak. Kemudian teknologi Internet of Things. Ayo, sekarang lagi marak-maraknya teknologi Internet of Things. Ada yang tahu? IoT. Yang semuanya harus pencet-pencet semua. Ada yang paham? Hah? Ada yang paham? Teknologi? Kita lihat ya. Apa ya? Oh, ini dia. Internet of Things adalah sebuah konsep yang terhubung dengan perangkat sebagai komunikasi berbasis internet. Jadi, teknologi of Things itu ada perangkat seperti gadget kita itu. Perangkat, tapi pas dimasukin dengan internet, dia bisa komunikasi. Dia bisa nanya-nanya apa yang mau kita, ya. Misalnya tentang informasi, kita bisa juga cari-cari tahu informasi tentang media-media yang lain. Paham ya? Oke. Teknologi tersebut selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, juga memiliki dampak negatif. Apa dampak negatifnya? Ada yang tahu? Contohnya kayak gadget. Hah? Kecanduan. Apalagi dampak? Disalahgunakan contohnya. Oh, jadi penipuan ya. Oh benar, disalahgunakan. Ada lagi? Itu ya, banyak ya dampak negatifnya. Yuk kita lihat dampak negatifnya apa aja sih. Oh, ini dia dampak negatifnya. Yang pertama, kesenjangan digital. Ketergantungan tadi ya, sesuai dengan Fahmi ya. Kecanduan Bu, sama dengan terus kekhawatiran privasi sama dengan kamu tadi. Disalahgunakan. Misalnya KTP kita disalahgunakan, data-data kita. Terus ketidakamanan cyber sama, ada penyelundup masuk ya di jaringan data-data kita atau di akun kita. Pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi. Apa tuh pengangguran teknologi? Semua sudah dikerjakan sama teknologi. Jadi kayak supir. Karena kalau nggak ada supirnya, nggak ada awaknya, berarti tenaga supir berhenti, gitu ya. Atau produksi-produksi, kalau semuanya mau pakai teknologi, banyak SDM yang
nggak terpakai. Ini maksud dari pengangguran teknologi. Kedua, pengaruh media sosial. Jadi semua pakai gadget, semua pakai gadget, mau pesen pakai gadget, mau apa pakai gadget itu ya. Pengaruh pada kreativitas dan konsentrasi. Gampang tinggal nanya aja di internet. Gampang nggak cari, buka buku, baca gitu. Ke-8, potensi penyalahgunaan teknologi. Kadang teknologi itu dibuat untuk ngebully-bully, ya. Foto temennya lagi mangap, dibully, nggak boleh ya. Jangan, teknologi itu jangan disalahgunakan, harus dimanfaatkan untuk belajar kalau kalian yang masih pelajar, untuk cari informasi, untuk menambah ilmu pengetahuan, jangan disalahgunakan. Oke. Sekarang kita masuk ke materinya. Apa sih dampak sosial informatika? Dampak sosial informatika telah mengubah cara kita, cara hidup, cara bekerja, cara berinteraksi, dan dampaknya meluas dan berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia. Ya. Apa itu dampaknya? 1, perubahan gaya hidup. Yang pertama, keterhubungan. Internet dan perangkat mobile telah menghubungkan orang di seluruh dunia, mempermudah komunikasi dan akses informasi. Contohnya, kalau saya punya teman di luar negeri, kita pakai internet aja, pakai chatting, ya enggak? Pakai apa lagi? Kalau ada nggak teman yang di luar negeri? Atau ada nggak teman yang di luar daerah? Ada. Contohnya pakai apa kamu? Pakai media? Pakai apa? Pakai aplikasi? Yetel. Gitu ya. Pakai ada aplikasinya. Jadi bisa saling berhubungan walaupun tempatnya jauh. Kedua, konsumsi konten. Platform digital seperti YouTube, Netflix, Spotify telah mengubah cara kita mengakses dan menikmati hiburan. Kalau dulu kita main hiburannya pakai apa? Congklak, bekel. Nah sekarang udah ada Netflix. Mau dengan musik udah pakai YouTube. Mau nonton film ada Netflix, gitu ya. Udah semuanya ada di situ. Kemudian e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, kemudian pembelian secara online, Lazada, banyak ya e-commerce dunia perdagangan melalui internet, pakai Shopee ya belanja aja di Shopee, belanja aja di Tokopedia gitu kan, tinggal klik gitu. Kemudian interaksi digital. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter telah mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain, memperluas lingkaran pertemanan dan berbagi pengalaman. Ya nggak sih? Sekarang udah pakai Instagram, jadi teman kita nggak hanya lingkungan ini, bisa teman lagi ya kan? Jadi teman kita bisa luas. Jadi kita bisa berinteraksi. Siapa di sini yang pakai Instagram? Saya. Banyak ya. Siapa yang pakai Facebook? Iya. Siapa yang pakai TikTok? Tuh kan? Semuanya udah pada pakai semua ya. Itulah dampaknya, dampak sosialnya bagi kehidupan kita. Gaya hidup kita berubah. Yang tadinya belanja ke pasar, semenjak ada e-commerce, belanja aja di Shopee ketik-ketik. Tinggal datang barang. Terus interaksi digital yang tadinya harus naik angkot, jalan pakai motor, cukup dengan digital aja. Cukup dengan misalnya kita mau ke kebun binatang, ke Ragunan, cukup dengan searching aja ya.
searching di HP, udah ketahuan berapa biaya masuknya, rute jalannya dan sebagainya. Gitu. Itulah dampaknya. Salah satunya perubahan gaya hidup. Yang kedua, pergeseran budaya. Dampaknya yang tadi perubahan gaya hidup, yang kedua pergeseran budaya. Pergeseran budaya, yang pertama budaya digital. Kenapa budaya digital? Karena semua orang sudah pakai digital. Milenial dan Gen Z tumbuh dalam lingkaran digital, membentuk budaya baru yang dipengaruhi oleh teknologi internet. Jadi kalian Gen Z ini semuanya sudah memakai internet, udah ketergantungan. Kedua, globalisasi budaya. Internet memfasilitasi pertukaran budaya dan ide secara global, mempercepat proses globalisasi budaya dan mempertemukan berbagai tradisi. Contohnya, dengan internet kita bisa tahu nih, ya, bisa pertukaran budaya. Budayanya Turki itu gimana sih? Ya nggak ya? Budayanya Arab itu gimana sih? Kalian bisa lihat kan langsung dengan searching, dengan lihat di Instagram, ya nggak sih? Ya. Siapa yang sudah sering lihat budaya-budaya di luar? Apa? Contohnya budaya apa? Hah? Budaya Jepang. Kamu lihat budaya Jepang apanya? Pakaian tradisionalnya, kan? Dengan tanpa kita harus ke Jepang, kita bisa ngelihat, bertukar budayanya. Oh, budaya Jepang pakaian tradisional gini. Yang lain ada budaya apa yang kamu lihat? Budaya Jawa ya? Iya. Oke. Budaya Jawa dengan budaya Lampung pakaian adatnya seperti apa gitu ya. Kan jadi nambah informasi kan? Iya. Kemudian hiburan digital. Hiburan digital itu perkembangan game online, streaming, dan media sosial telah menciptakan bentuk hiburan-hiburan baru dan menggeser cara tradisional menikmati hiburan. Dulu, sebelum ada dunia digital, kita nontonnya hanya di sinetron, ya nggak sih? Apalagi? Layar tancap, apalagi? Sekarang cukup live streaming, Netflix, apalagi? YouTube, ada lagi? TikTok, udah kita tinggal nonton gitu. Ya, itulah dia dampaknya, pergeseran budaya. Yang ketiga, berdampak kepada privasi dan keamanan. Nah, karena sudah digital gitu, privasi dan keamanan data. Data pribadi yang pertama. Data pribadi seperti nama, alamat, dan riwayat browsing dikumpulkan dan digunakan oleh perusahaan teknologi, menimbulkan kekhawatiran privasi. Jadi kita harus punya privasi ya. Jangan sampai nama kita atau data-data yang penting kita sampai diketahui oleh masyarakat luas. Takutnya benar kata temanmu, ada penyalahgunaan. Kemudian keamanan cyber. Ancaman cyber seperti serangan ransomware dan phishing meningkat, menimbulkan resiko bagi keamanan data pribadi dan sistem informasi. Jadi kadang ada kayak kita punya m-banking misalnya, itu hati-hati, harus lebih aman passwordnya segala macam. Suka ada penyusup dari keamanan cyber ini untuk membuka password kita, email kita, data-data akun kita ya. Kemudian kejahatan cyber. Kejahatan cyber itu pencurian identitas, penipuan online. Nah, awas hati-hati nih. Dan penyebaran informasi palsu. Informasi palsu merupakan bentuk kejahatan cyber yang semakin marak, semakin menjadi-jadi. Nah, kalian kalau dapat informasi, jangan langsung diterima bulat-bulat. Apalagi informasinya lewat internet. Atau itu bisa menjadikan apa? Ancaman ya. Jadi takutnya berita hoak ya. Ujung-ujungnya fitnah, berantem. Jadi ribut. Itu ya. Yang kedua,
identitas kita. Jangan sembarang nanti kalau kalian udah 17 tahun dapat KTP. Jangan sembarang ngasih KTP. Karena sekarang ini keamanan cyber, kejahatan cyber, cukup ketik kode nomor KTP-nya udah kelihatan semua itu alamatnya, ke rumahnya segala macam. Ya, jadi incaran. Jadi kalian harus pintar-pintar memilah data mana yang harus disimpan, data mana yang harus disebarkan. Gitu. Kemudian kesenjangan digital. Nah, kesenjangan digital. Akses terhadap teknologi internet, akses terhadap literasi, dan yang ketiga peluang. Apa itu akses? Akses terhadap teknologi internet dan perangkat digital tidak merata di seluruh dunia. Oh, berarti berdampaknya adanya kesenjangan digital mengenai akses. Ada negara maju sama negara berkembang tidak merata. Kadang aksesnya lebih cepat di negara maju. Kedua, literasi. Keterampilan literasi digital seperti penggunaan komputer, internet, dan aplikasi digital tidak dimiliki semua orang. Jadi kalau tempatnya misalnya di daerah-daerah pedalaman, ada yang dapat sinyal internet, ada yang nggak dapat. Gitu. Itu yang membuat kesenjangan. Kemudian peluang. Kesenjangan digital dapat membatasi peluang ekonomi, pendidikan, dan sosial bagi mereka yang tidak memiliki akses dan keahlian digital. Jadi kan beda ya orang yang punya akses digital sama orang yang nggak punya akses digital. Kalau di daerah-daerah pedalaman yang nggak punya akses, dia susah dapat informasinya. Kalau kita kan langsung disebar ke grup, hari ini pakai baju OSIS, langsung pakai semua. Tapi kalau dia nggak punya akses internet, nggak tahu kan informasinya apa. Itu. Lanjut. Dampak pada dunia kerja. Jadi selain berdampak pada kehidupan, dampak juga pada dunia kerja, yaitu otomatisasi. Teknologi otomatisasi menggantikan pekerjaan manual, menciptakan peluang baru, dan memicu pergeseran tenaga kerja. Itu contohnya tadi yang Tesla. Supirnya udah nggak ada, udah pakai teknologi, akhirnya udah otomatis semua, tenaga kerja berkurang. Itu dia dampaknya. Yang kedua, pekerjaan baru. Selain mengurangi pekerjaan, dia ada juga pekerjaan baru di bidang teknologi. Contohnya apa? Seperti analis, YouTuber, editing, apalagi? Desain web, banyak ya. Itu dia, yang hilang-hilang tentang tenaga manusia, misalnya driver, operator, apalagi bisa digantikan dengan tenaga komputer, misalnya jualan pakai TikTok atau desainer web, gitu ya. Lanjut. Etika dan tanggung jawab penggunaan teknologi. Etika dan tanggung jawab penggunaan teknologi ada etika AI, ada privasi data, kebebasan berpendapat. Etika AI, perkembangan kecerdasan buatan menimbulkan pertanyaan etika tentang tanggung jawab, bias, dan dampak sosial AI. Etika privasi, pengumpulan data, penggunaan data, dan data pribadi menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang privasi, keamanan, dan hak pengguna. Kebebasan berpendapat, pengguna internet dan media sosial menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berekspresi, penyebaran informasi, manipulasi, dan manipulasi opini. Dari yang Ibu jelaskan, ada yang ingin bertanya. Oke, Fahmi, apa? Bagaimana cara untuk mengatasi kecanduan bermain gadget? Bagaimana cara mengatasi kecanduan bermain gadget? Ayo, ada yang bisa bantu jawab jawaban Fahmi? Gimana? Ayo, nak. Nih temennya ada yang kecanduan nih si Fahmi bermain gadget. Ayo, siapa?
Caranya. Ada yang tahu nak? Kamu? Nggak apa-apa. Kamu tahu kalau kecanduan bermain gadget, triknya apa? Mengurangi waktu bermain gadget. Tepuk tangan buat ini. Ada lagi? Siapa? Ayo bantu jawaban Fahmi. Kamu gimana kecanduan bermain gadget? Nguranginnya kamu? Apa nak? Hah? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa? Kalau kita candu main gadget? Berolahraga, ya kan? Apa lagi? Hah? Ngurangin waktu, misalnya disiplin waktu ya, bener tadi temennya. Olahraga ada lagi? Ayo. Banyak aktivitas yang baik seperti ikut ekstrakurikuler di sekolah, ikut OSIS, ikut apa lagi? Pramuka, apa? Taekwondo, futsal. Jadi kita karena banyak aktivitas, waktu bermain gadgetnya kurang gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Apa? Kalau teknologi banyak dampaknya, kenapa perusahaan handphone diproduksi? Kalau tadi Ibu sebutkan ya, kalau teknologi itu banyak dampaknya, kenapa perusahaan handphone kok terus saja di produksi? Ada yang tahu? Fahmi? Karena selain ada dampaknya, ada negatifnya, ada positifnya. Positifnya apa tadi? Mempermudah otomatis pekerjaan kita. Terus apa lagi? Apa? Mempermudah berkomunikasi. Jadi intinya tergantung kita memilihnya, ya. Mau yang dampak negatif, apa dampak positif? Kita yang harus terus pintar memilahnya. Kita mau pakai handphone itu sebagai cuman untuk main game online, hiburan aja. Atau untuk belajar, untuk apa? Komunikasi, untuk berbagi informasi. Itu ya kuncinya ya. Oke. Sampai di sini sudah jelas. Ibu mau memberikan lembar kerja. Sebelum memberikan lembar kerja, Ibu mau bagi kelompok. Caranya kita pakai game bagi kelompoknya. Silakan maju. Kita game di sini ya, Nak ya. Maju. Ayo. Kita mau bagi kelompok. Oke. Silakan pilih satu teman Anda. Ya, pilih satu temannya. Ya. Sudah. Silakan pilih tiga temannya. Tiga temannya. Pilih empat temannya. 4. Mana 4? Coba hitung. Ayo. Pilih 6. Ayo, pilih 6. 1, 2, 3, 4. Pas ya 6 ya? Pas. Oke, ini kelompok 1. Ntar Ibu catat ya. Kelompok 1. Mana? Kelompok 1 Putri ya? Kelompok 1 Putri. Ya, silakan duduk Putri, membentuk kelompok mejanya. Kelompok 2 Fahmi. Kelompok 2 Fahmi. Ya, duduk membentuk kelompok. Kelompok 3 siapa namamu, Nak? Abdi. Kelompok 3 Abdi. Kelompok 4 Vika. Oke, Vika, silakan ajak temanmu.
Sini. Dibentuk mejanya seperti biasa. Boleh. Kelompok 4 sana. Baik, Ibu ada 4 masalah. 4 masalah. Jadi dibagi menjadi 1, 2, 3, 4 kelompok. Ibu ada 4 masalah. Silakan kalian berdiskusi tentang masalah ini menggunakan buku cetaknya, ada buku cetak informatikanya, atau menggunakan gadgetnya. Ya, boleh menggunakan gadget atau menggunakan informatika. Nanti di akhir selesai ini kita presentasikan satu-satu. Ya, masalahnya ya. Oke. Ini lembar kerja peserta didiknya. Didiskusikan ya, kerja kelompok. Ini kelompok 1 Putri ya. Oke. Kelompok 2 Fahmi. Kelompok 2 Fahmi. Kelompok 3 Abdi. Ibu lihat mana ya di kelompok 3 Abdi. Didiskusikan bersama teman-teman kelompoknya. Boleh menggunakan buku sebagai bahan informasinya, boleh menggunakan HP-nya atau gadgetnya. Kelompok 4 Vika. Didiskusikan. Yang kurang paham boleh nanti konsultasi ke Ibu. Silakan, itu Ibu sudah bagikan lembar kerja peserta didik. Masing-masing kelompok berbeda-beda masalahnya. Nanti kita presentasikan di depan. Satu perwakilan ya, satu perwakilan aja. Kelompok 1 perwakilannya Putri, kelompok 2 perwakilannya Fahmi, kelompok 3 Abdi, kelompok 4 Vika. Tapi kalian diskusikan dulu itu. Bu, ini ditulis belum? Ini dicentang aja, centang. Mana yang bersifat privat, mana yang bersifat Kalau misalkan, boleh. Kalau misalkan bersifat personal, kita isi nama Isi. keluarga. Nggak usah centang-centang aja. Nah, gini, salah, gini. Nah, ini sebutkan nama kelompoknya, dampak negatifnya. Boleh lihat di bukunya di bab 5. Boleh nama anggota kelompok. Boleh menggunakan searching gadgetnya.
Ada kesulitan? Tidak ada Bu. Nah, udah. Tulis dulu nama kelompoknya, ketuanya Fahmi, nanti Fahmi yang maju. Terus masalahnya apa tuh? Sebutkan 5 contoh. Nanti boleh lewat buku. Di buku ada di bab 5. Iya. Nih. Boleh baca di sini atau boleh searching menggunakan gadget. Iya. Apa nak? Apa? Oh, kurang? Belum. Ada yang belum dapat? Bisa? Harga? Bisa. Tulis dulu nama kelompoknya. Boleh searching, terus didiskusikan. Kira-kira betul nggak ini gitu. Biar kalian kompak, sama gitu kan. Kalau beda, kenapa beda gitu ya, didiskusikan. Oke. Dijelaskan nggak Bu asal sebut contohnya? Contohnya aja. Kan 5 contoh nih. Contoh peralatan. Kelompok 1 kita kasih nama apa? Apa Putri? Kasih nama apa? Nama pulau aja ya, kepulauan ya. Misalnya mau pulau apa Putri? Kelompok 1. Hah? Sumatera. Kelompok 2 mau nama pulau apa? Hah? Pulau Jawa. Jawa. Kelompok 3. Abdi, Arga. Mau nama pulau apa? Sulawesi. Kelompok 4 mau nama apa pulaunya? Kalimantan. Kalau di buku dia ada kalau mau cari informasinya boleh lihat di buku nih di bab 8. Dampak apa? Ya kan nih Vika. Nih coba dibahas tuh. Bisa nggak? Apa yang sekarang diganti peralatan dengan smartphone? Misalnya TV, radio, ya kan banyak kan? Apalagi? TV, radio, telepon dulu pakai kabel kan? Apalagi? Ayo, kan ada 5 tuh.
Apa dampak positifnya? Jangan weh. Coba kita lihat di buku nih. Nih, lihat nih. Di buku kan ada. Coba dibaca di bukunya. Di buku informatika. Halaman 222. Ada kan? 222. Coba kasih Abdi lihat. Benar nggak kira-kira? Dampak. Nah, Mudah komunikasi. nah. Nama nggak privat ya, nama mah ya. Yang privat itu seperti apa? Alamat, umur, alamat email enggak ya? Nomor telepon enggak. Ih, kalian pinter-pinter deh. Ya, seneng ibu. Keren. Kan contohnya aja di sini nih, contoh. Contohnya aja. Gak usah, 5 contoh, kecuali berikan contoh dan jelaskan, gitu. Berikan contohnya dan jelaskan, baru dijelaskan. Ibu ada penilaian individu, ada penilaian kelompok, ada penilaian kelompok favorit nanti. Soalnya gimana? Kan 5 contoh aja, kecuali sebutkan 5 contoh dan jelaskan. Kan 5 contoh. Kita itu harus baca soalnya benar-benar. Oke, siapa yang sudah selesai? Siapa yang sudah selesai kelompok
Kelompok 1, kelompok 2. Kita tunggu ya. Kelompok 3 gimana? Kita tunggu sampai jam 9 kurang 5 ya. Sampai jam 9 kurang 5. Nah iya, awal dan akhir pakai pantun, pakai apa? Kan ibu menilai, perhatian ya, ibu menilai kelompok favorit. Nanti kan kita presentasi ya di depan. Ada ininya. Ada nilainya yang dapat kelompok favorit. Diskusi yang paling favorit juga ibu ada nilainya. Diskusi mana yang paling favorit? Ditentukan siapa yang mau maju ke depan. Terus pembukanya. Siapa yang jawab? Majunya satu tuh semua. Semua lah. Pembukanya, penutupnya, yang jawabnya, perkenalannya gimana, ya kan? Ada. Iya, boleh bawa bukunya kalau mau nanti kurang paham. Ditentukan siapa yang mau salam pembuka, salam penutup. Maju semua aja deh ya. Salam pembuka, salam penutup. Yang mau jawab. Ini kelompok
Amin. Semua aja ya biar adil ya. Jadi ada salam pembuka, salam penutup, terus yang ngebaca jawabannya, terus yang menutup. Tentuin dari sekarang boleh. Sudah ditentukan salam pembuka, salam penutupnya. Buka kurung Sulawesi. Ya kan? Kelompok 3 itu namanya Sulawesi. Kami dari kelompok 3 atau Sulawesi gitu. Atau kelompok Sulawesi kasih nama. Yang seru salam pembuka, salam penutupnya. Salam pembuka, salam penutup. Yang jawab perkenalan, nah ya diskusikan. Sudah dapat? Pakai pantun-pantun nggak biar seru? Udah dapat? Udah ketemu tugas petugasnya siapa? Udah didiskusikan? Sudah? Kalau sudah, siapa dulu yang mau maju? Kelompok mana dulu yang mau maju? Yang sudah siap? Kelompok ini dulu ya, kelompok 2. Nanti baru kelompok 1 ya. Oke. Perhatikan, ini temennya mau presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atau kelompok Jawa akan mempresentasikan lembar kerja kita. Kedengeran nggak? Agak kuat dong. Komputer. Ya. Yang nama kelompok
5 contoh peralatan yang dibantu dengan smartphone dalam mengatur tingkat terhadap kehidupan masyarakat. Katanya 5 contoh. 5 apa? 5 contoh 5 contoh apa? Peralatan yang digantikan oleh smartphone. Apa? mengatur tingkat terhadap kehidupan masyarakat. 1. Telepon genggam, 2. Komputer, 3. Radio, 4. Koran cetak, 5. Televisi. Yang lain ada? Benar nggak? Benar. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, tutup. Kami akhiri presentasi kerja peserta didik. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan duduk kelompok 2. Kelompok 1. Kelompok 1 dulu ya. Siapa yang mau pembukaannya? Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai informasi personal dan privat. Sebelum kami memulai presentasi ini, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Saya Putri Cahaya Angelika. Saya Charles Sakinah Salsabila. Saya Raiza Fabriani Sembiring. Saya Farzatun Zahwa. Saya Yasmin Izzati Salami. Saya Tiara Sina Putri. Saya Naila Dwi Aryani. Kami akan mempresentasikan menentukan informasi personal dan privat. Informasi nama lengkap adalah termasuk tentang personal. Informasi umur adalah Nama lengkap personal apa privat? informasi umur termasuk dalam personal. Umur personal apa privat? Pinter. Terus Informasi tentang alamat adalah privat. alamat privat. Ya jangan sebar-sebar kasih alamat ya. Nanti kalian uangnya di apa gitu ya? Boleh kenal. Lanjut. Informasi alamat, surel, email adalah termasuk personal. Surel elektronik privat apa personal? Personal. Boleh kasih alamat surel. Terus Informasi tentang tanggal lahir termasuk privat. tanggal lahir privat apa personal? Privat ya. Iya. Ya lanjut. Informasi tentang jenis kelamin termasuk personal. Jenis kelamin boleh personal. Laki atau perempuan ya boleh. Lanjut. Informasi banyaknya saudara termasuk personal. Apa? Banyak saudara. Personal. Berapa saudara kalian? Boleh kasih tahu ke orang. 2, 3. Informasi tentang artis favorit termasuk personal. Artis favorit. Artis favorit nggak apa-apa artis favorit Maya. Bukan dari pribadi kita kan. Boleh personal. Lanjut. Informasi tentang nomor telepon adalah privat. Nomor telepon privat. Takutnya nanti kalian disadap-sadap atau di telepon teror kan. Jadi kalau orang nggak kenal jangan sembarang kasih nomor telepon. Lanjut. Informasi tentang hobi adalah personal. Hobi personal. Oke lanjut. Informasi tentang musik favorit adalah termasuk personal. Musik favorit personal atau privat? Personal. Lanjut. Informasi tentang nama peliharaan termasuk ke dalam personal. Nama peliharaan. Nama Peliharaan. personal ya nama peliharaan. Lanjut. Informasi tentang nama ibu kandung termasuk privat.
Ibu kandung. Nah, jangan sembarang-barang kasih nama ibu kandung, ayah kandung, saudara kandung namanya. Gak boleh kasih tahu ya, tiba ya. Kecuali jumlahnya aja. Berapa jumlah saudara dua? 3. Tapi kalau namanya jangan sembarang kasih ya, jadi lipat. Oke, lanjut. Informasi tentang nama sekolah termasuk personal. Nama sekolah, personal apa privat? Personal. Privat. Kita nggak boleh sembarang-sembarang kasih nama sekolah kita di mana? Sama orang yang tadi kenal. Privat nama sekolah. Ya? Takutnya nanti kalian ada yang berjejak, ada yang apa, ada yang berhubungan, ada yang kasih kita nggak jelas ya. Oke, lanjut. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Bapak. Lanjut, kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok Sulawesi. Sudah siap? Sulawesi, ayo. Kelompok Pulau Sulawesi yang dipimpin oleh Abdi, Arga, siapa lagi? Rizky Kuadrat. Ini Rizky Yansa kan? Yang ini Rizky apa? Ya. Oke, siapa pemimpinnya? Arga apa Abdi? Ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil mangga dengan gala, diambil paman, berbadan kekar. Mari ucapkan basmalah, semoga presentasi hari ini lancar. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lembar kerja peserta didik. Nomor 1 akan dibacakan oleh Abdi. Perkenalkan, nama saya Abdi Pratama. Saya akan membacakan dampak positif mempermudah komunikasi dimanapun kamu berada. Dan nomor 2 akan dibacakan oleh Juan. Nama saya adalah Juan. Saya akan menyebutkan dampak positif. Nomor 2, meninggalkan jejak dan bisa menjadi bukti kuat. Nomor 3 akan dibacakan oleh Irawan. Halo, nama saya Rizky Irawan. Saya akan membacakan nomor 3. Kedengeran? Dampak positifnya apa? Dampak positifnya pencarian informasi dan berbagi informasi. Dan nomor 4 akan dibacakan oleh Alfikar. Perkenalkan, nama saya Alfikar. Saya akan membacakan nomor 4. 4, membuka peluang pekerjaan baru. Saya Rizky Saputra. Perkembangan ucapan hidup sehari-hari dan berakhiri akan dibacakan oleh Arka. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati terdalam kami tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jelas nggak suaranya? Coba Arga, apa soalnya? Coba ada yang agak kuat soalnya. Soalnya apa itu? Masalahnya apa? Sebutkan 5 contoh dampak positif penggunaan media sosial. Masalahnya kelompok Arga ini suruh menyebutkan 5 contoh Dampak. positif dampak Dampak positif penggunaan media sosial. pengguna media sosial. Yang pertama apa? Mempermudah komunikasi dimanapun berada. Mempermudah komunikasi dimanapun berada. Bener nggak? Kedua, Meninggalkan jejak dan bisa menjadi bukti kuat. Meninggalkan jejak dan bisa menjadi bukti lebih kuat. meninggalkan jejak. Oh, bukti jejak. Ada rekam jejaknya. Kan divideoin, difotoin. Boleh. Lanjut. Pencarian informasi dan berbagi informasi. Mencari informasi dan berbagi informasi. Bener nggak? Bener ya, kayak kita tadi kan mencari informasi, kita searching, kita googling ya, lihat YouTube. Nah, lanjut, apa lagi? Membuka peluang pekerjaan baru.
Membuka peluang pekerjaan baru, benar nggak? Benar yang Ibu sebutkan tadi ya, pekerjaannya apa aja? Ayo, ada yang tahu? Katanya dampak positifnya membuka pekerjaan baru. Nah, editor, desainer, youtuber. Keren. Oke, ya, tutup. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Sulawesi. Selanjutnya kelompok Kalimantan. Satu, oi. Satu. Gangguan. Assalamualaikum dulu ya. Assalamualaikum. Satu, oi. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Tugu Pahlawan, hendak mendengar kisah Supratman. Salam sapa kami ucapkan kepada rekan-rekan sekalian. Selamat pagi semuanya. Tahu nggak sih apa itu media sosial? Secara singkat, media sosial adalah platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berinteraksi dan menciptakan konten. Nah, dari media sosial itu sendiri pasti ada dampaknya kan? Nah, ini yang akan saya bahas. Sebelum saya bahas, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya, yaitu Saya Alifa Nida Askia. Saya Haneka Marcella. Saya Sifaulia Azara. Saya Oktara Hayu. Saya Lia Oktaviariani. Nah, sesuai materi tersebut, dampak negatif penggunaan sosial media ada 5. Yang nomor 1 akan dibacakan oleh Alifah. Yang pertama ada gangguan kesehatan mental. Apa yang pertama? Gangguan kesehatan mental. Gangguan Kesehatan Mental. Gangguan kesehatan mental. Tuh, yang pertama gangguan kesehatan mental. Kenapa ya? Karena dia netizen terus kan, nggak berinteraksi sama manusia. Jadi kadang masalahnya, saraf-sarafnya gitu ya. Lanjut. Yang kedua akan dibacakan oleh Siapa yang kedua? Hani. Kecanduan internet dan game. Kecanduan internet dan game. Siapa di sini yang sudah kecanduan internet dan game? Tuh, dikit-dikit game tuh candu tuh. Lanjut. Nomor 3 akan dibacakan oleh Sipa. Yang ketiga ada cyberbullying. Cyberbullying. Nah, dipoto temennya lagi di mana, atau lagi apa nggak sengaja, dibully di internet gitu. Jangan ya, itu dampak negatif tuh. Lanjut. Itu nomor 3 tadi. Nomor 4 akan dibacakan oleh Okta. Menjauhkan orang-orang. Menjauhkan orang-orang. Menjauhkan Orang-orang. orang-orang. Oh, jadi kalau pakai internet terus jalan bersosialisasi, dia nggak punya teman ya, nggak bisa bergaul. Jadi kita harus bisa memilah ya, apa megang HP, jam internet, terus ya. Ya lanjut. Oke, yang terakhir yaitu nomor 5 akan dibacakan oleh Lia. 5 adalah konten tidak pantas. Apa? Konten tidak pantas. Konten Tidak pantas. tidak pantas. Konten tidak pantas. Tuh, video-video porno ini. Jangan, kalian belum waktunya. Ya, nggak boleh nonton konten yang tidak pantas. Oke, itu dampak negatifnya. Lanjut. Di laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lunukin hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Ya, tepuk tangannya. Ya, nanti Ibu sebutkan. Di akhir nanti Ibu sebutkan siapa diskusi mana yang bagus. Oke, tadi sudah Ibu bagikan
5 masalah. Sudah didiskusikan masing-masing. Di antaranya tentang masalah perangkat pengganti smartphone. Terus dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian apalagi? Yang privat sama yang personal. Yang mana yang harus kita dahulukan. Dari sini kita bisa menarik kesimpulan. Siapa yang bisa ngambil kesimpulannya? Tentang dampak sosial informatika. Ayo. Ada? Ada yang mau menarik kesimpulan, Pami? Oh, kamu. Apa, Nak? Yang terpenting adalah kita harus mampu memahami dan mengelola dampaknya dengan bijaksana untuk menciptakan masa depan yang lebih baik, yaitu dengan cara mengembangkan literasi digital, mempromosikan akses yang adil dan memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Oke, tepuk tangan buat Vika. Ya, jadi dampak sosial informatika itu ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Kita harus bijaksana. Mana yang bisa, yang boleh berdampak positif bagi kita, mana yang tidak boleh atau berdampak negatif bagi kita, jangan dilakukan seperti game online tadi ya. Kecanduan game, apalagi nonton konten. Atau yang positifnya boleh tadi kita jadi editor. Jadi apa tadi? Konten kreator, ya enggak? Iya, gitu. Harus pinter-pinter lah. Pinter-pinter memilah ya. Tadi Ibu udah jelaskan lagi, harus pinter-pinter bagi waktunya. Kemudian Ibu mau mengevaluasi tadi, mengevaluasi hasil diskusi, hasil presentasi kalian tadi mengenai penilaian keaktifan diskusi. Ibu lihat di diskusi itu harus aktif ya, harus kelompok, masing-masing kelompok itu harus saling bertanya, saling mengajukan pendapat. Yang aktif itu kelompok yang pertama kelompok Putri, kedua kelompok Pika, ketiga kelompok Abdi, keempat kelompoknya Fahmi. Kemudian Ibu lihat yang di depan. Yang di depan. Kalau bicara ke depan itu nggak boleh malu-malu, ya. Namanya kita berpendapat kan, belum tentu harus disalahkan. Nggak boleh malu-malu lah mengeluarkan pendapat. Yang bagus tadi kelompoknya Vika, dia ada pantunnya. Tepuk tangan dong kelompok Vika. Dan untuk masing-masing murid, Ibu udah dapat penilaian terbaik. Ada di Ibu penilaiannya. Ibu udah nilai. Oh, ini anak ini aktif. Oh, anak ini rajin. Ibu udah dapatnya. Selanjutnya kita susun lagi mejanya seperti semula. Diskusi kita cukupkan, kita tutup. Pegang aja. Pegang aja. Lembar kerjanya boleh dibawa pulang untuk sebagai bahan belajar kalian di rumah.
Kan masih videoan. Kita mau olahraga, udah capek belajar. Kita ini dulu ya, ice breaking ya. Kita ice breaking dulu. Sebelum ibu tutup, kita ice breaking dulu. Setelah itu kita doa, baru nanti kita tutup. Udah? Sudah siap semua ice breakingnya? Yuk berdiri. Kita ice breaking matematika. 1 ditambah 1 ya. Oke. Udah capek semua kan? Pegel kan? Habis belajar, habis diskusi kan ya. Biar seneng ya. Nih, ibu contohin dulu ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kaki yang angkat 1. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Sama dengan 16. Oke? Yuk semuanya ngomong ya. Yuk semuanya ya. Semuanya loh kok sportif. Ya, 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, sekali lagi. Ya, udah seger belum? Udah seger? Sekali lagi ya, biar semangat ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, tepuk tangan. Ya, silakan duduk. Sudah? Dah, kalau sudah
Ibu mau melakukan pembelajaran sosial emosional di akhir-akhir ya. Silakan tinggalkan semua alat-alatnya, teknik stop, letakkan di meja. Sudah, stop. Kalau sudah, pejamkan matanya, tarik napasnya dalam-dalam. Capek ya? Kalau capek, tarik napasnya dalam-dalam. Kita sudah belajar tadi, tentang dampak sosial informatika. Semoga dari belajar dampak sosial informatika tadi, kita memiliki pengalaman yang bermakna. Pengalaman yang bermakna untuk kehidupan kita sehari-hari. Yaitu kita bisa mengetahui dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatif dan dampak positif dari dampak sosial informatika. Jadi, untuk menghilangi dampak tersebut, kita harus harus bisa membagi waktu ya. Membagi waktu. Nggak boleh banyak-banyak pegang gadget. Harus harus banyak beraktivitas. Kemudian kita harus melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Nggak boleh semuanya tergantung dengan internet. Ya, harus bergaul. Harus memotivasi diri untuk menggapai cita-cita. Dah, silakan buka matanya. Udah agak tenangan? Udah agak segeran? Senang nggak? Senang. Gimana pembelajaran hari ini? Seru. Apa yang kurang? Ayo, yang kurang apa? Tidak ada. Yang besok gimana belajarnya supaya nambah seru? Hah? Di lab. Oh, karena hari ini udah teori ya. Besok di lab. Jadi hari ini seneng ya? Terpaksa kali senengnya. Enggak ya? Oke lah, kalau gitu ibu juga ikutan seneng kalau kalian seneng diajar ibu. Besok nanti pembelajaran selanjutnya kita belajar praktik di lab. Kita belajar praktik lintas bidang. Kalau tadi kita sudah belajar bagaimana dampak positif, dampak negatif dan pengaruhnya, sekarang kita lintas bidang. Gimana sih mau mengetahui kebudayaannya negara luar, atau gimana sih cara membandingkan kalau pakai internet di sini sama pakai internet di luar, atau browsing atau searching. Nanti kita praktek ya, biar lebih seru lah lagi. Oke, kalau begitu kita doa dulu. Ibu akhiri, kalian sudah senang belajar sama ibu sudah terima kasih. Kita akhiri, kita tutup dengan doa. Tadi sudah dipimpin Fahmi ya. Sekarang doa penutupnya mau dipimpin siapa? Arga ya? Arga ya? Arga ya Gak? Doa di sini Gak? Ayo Gak? Wakil ya? Pika, boleh Pika, sini Pika. Tadi udah imamnya, udah perempuan, laki-laki, sekarang perempuan ya. Perempuan boleh emansipasi ya. Udah boleh, yuk Pika. Sila kita doa. Sebelum kita menutup acara pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut bacaan masing-masing.
Dah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.